Baik, untuk soal nomor 2, saya akan menjelaskan kode lengkapnya MATLAB eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Kode ini menyelesaikan sistem persamaan linear SPL3 variabel dengan dua metode berbeda, yaitu eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan, lalu membandingkan hasilnya. Untuk baris 1 sampai 9 yaitu header atau kepala program baris. Bagian ini hanya komentar diawali persen, tidak dieksekusi. Fungsinya sebagai dokumentasi menjelaskan bahwa soal menggunakan variabel A yang diambil dari digit terakhir NIM, yaitu NIM saya 24338026 dan digit terakhirnya yaitu adalah 6, yang kemudian didistribusikan ke dalam koefisienan sistem persamaan. Hasil dari substitusinya adalah sistem 3 persamaan 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Nah, untuk baris ke-11, CL, clear, dan close all. 3 perintah pembersih ruangan kerja dijadikan berurutan, dipisahkan titik dan koma. Untuk CL membersihkan tampilan command Windows, clear menghapus semua variabel yang tersimpan di memori, close all yaitu menutup semua jendela figur atau grafik yang masih terbuka. Ini memastikan program dijalankan dalam kondisi bersih, tanpa sisa variabel atau jendela dari eksekusi sebelumnya. Untuk baris 14 sampai 20 yaitu adalah membentuk matriks koefisienan A dan vektor B. Nah, untuk A baris bawah NIM sama dengan 6 yaitu adalah menyimpan nilai parameter A sesuai NIM kita. A adalah matriks koefisien 3 kali 3, setiap elemen dihitung dari rumus soal. Untuk baris 1, jadi A mempresentasikan sistem. B baris FEC sama dengan 3 dalam kurung 3 titik koma 7 titik koma 5 adalah vektor konstanta ruas kanan persamaan, ditulis sebagai vektor kolom tanda. Titik koma memisahkan variabel. Karena garis bawah NIM adalah variabel, kode ini fleksibel. Jika NIM diganti, cukup ubah baris bawah NIM dan seluruh matriks otomatis menyesuaikan. Untuk baris 22 dan sampai 33, Fprint digunakan untuk mencetak teks berformat ke command Windows. Persen D adalah penanda tempat untuk bilangan bulat integer, diisi oleh nilai variabel setelah tanda koma. Misalnya 2 ditambah A garis bawah NIM sama dengan 8. Nah, strip N artinya pindahan baris baru.
Dips A mencetak isi matriks A secara langsung tanpa format khusus. Untuk dips dalam kurung B garis bawah FC mencetak vektor B garis bawah FC yang sudah ditranspose atau tanda kutip 1 membalik kolom menjadi baris supaya tampilan horizontal dan ringkas. Bagian ini murni untuk tampilan atau dokumentasi di layar, tidak memengaruhi hasil perhitungan. Untuk baris ke 42 sampai 44 aug G sama dengan dalam kurung A, B garis bawah FC menggabungkan matriks A 3x3 dengan vektor B garis bawah FC 3x1 secara horizontal menjadi matriks augmenten A, B berukuran 3x4. Inilah bentuk standar yang dipakai dalam eliminasi Gauss fungsi cetak matriks. Untuk baris 47 sampai 62 ini adalah inti dari forward elimination atau eliminasi maju yang mengubah matriks menjadi bentuk segitiga atas atau semua elemen di bawah diagonal menjadi 0. Contoh aug garis bawah G2 sama dengan aug sama dengan G membuat salinan kerja sehingga aug garis bawah G asli tetap bisa dipakai secara referensi. Nah, untuk N sama dengan size dalam kurung A, 1 mengambil jumlah baris matriks A yaitu 3 jumlah variabel atau persamaan. Ini adalah forward elimination maju yang mengubah matriks menjadi. Untuk selanjutnya loop luar for K sama dengan 1.2 N dikurang 1 dikurang K adalah indeks kolom pivot berjalan dari kolom 1 sampai 2 karena kolom terakhir N tidak perlu dieliminasi lagi. Untuk loop dalam, selanjutnya untuk loop dalam for I sama dengan K ditambah 1.2 N dikurang I adalah indeks baris yang dieliminasi berjalan dari baris di bawah pivot sampai baris terakhir. Selanjutnya if aug garis bawah G2 dalam kurung K, K sama dengan 0. Pengecekan keamanan yaitu adalah pengecek keamanan jika elemen pivot atau diagonal bernilai 0, pembagian tidak mungkin dilakukan sehingga program dihentikan atau bisa dibilang error, dan pesan perlu pivoting penukaran baris. Selanjutnya M sama dengan aug garis bawah G2 dalam kurung I, K garis miring aug garis bawah G2 K, K yaitu adalah menghitung faktor pengali atau multiplier yaitu adalah rasio elemen yang ingin dihilangkan terhadap elemen pivot. Selanjutnya aug garis bawah G2 dalam kurung I, 2 sama dengan aug garis bawah G2 dalam kurung I, 2 dikurang M dikali aug garis bawah G2 dalam kurung K,
titik 2. Operasi ini baris elementer. Baris 1 baris I dikurangi M kali baris pivot K sehingga elemen AUK garis bawah G2 IK menjadi 0. Setelah kedua loop ini selesai, AUK G2 sudah berbentuk segitiga atas atau upper triangular atau yang dicetak lagi di baris 64 sampai 65. Selanjutnya yaitu baris 68 sampai 76. Setelah matriks berbentuk segitiga atas, solusi dicari mulai dari variabel terakhir Z ke variabel pertama X itu disebut substitusi balik atau back substitution. Nah, untuk mencarinya X goes sama dengan zeros dalam kurung n, 1 menyiapkan vektor solusi kosong berisikan 0 berukuran 3 kali 1. Selanjutnya untuk for I sama dengan n titik 2 min 1 titik 21 loop berjalan mundur dari I sama dengan 3 ke I sama dengan 1. Langkahnya min 1. Selanjutnya X garis bawah cos I sama dengan AUK garis bawah G2 I, N mengambil nilai kolom terakhir. Kolom N sama dengan kolom keempat, yaitu kolom B dari baris I sebagai nilai awal. Loop dalam for J sama dengan I ditambah 1 titik 2 N mengurangkan kontribusi variabel-variabel yang sudah diketahui sebelumnya yang berada dalam kolom setelah diagonal. Selanjutnya X goes I sama dengan X goes I garis miring AUK garis bawah G2 II membagi dengan elemen diagonal untuk menempatkan nilai variabel X goes I yang sebenarnya. Hasilnya dicetak dengan %.6f format desimal 6 digit di belakang koma. Setelah loop ini X goes 1, X goes 2 dan X goes 3 berisi nilai X, Y, Z hasil eliminasi Gauss. Untuk baris 78 sampai 88 bagian ini mencetak solusi akhir, lalu melakukan verifikasi mengalihkan kembali matriks koefisien asli A dengan vektor solusi X goes. Jika perhitungan benar, hasil A dikali X goes harusnya sama atau sangat mendekati dengan B garis bawah Vex asli. Untuk baris 97 sampai 99 sama seperti metode pertama, dibentuk matriks augmented baru AUK garis bawah GJ dari matriks A dan matriks B Vex asli, bukan dari AUK G2 yang sudah diubah, sehingga metode ini benar-benar independen dari metode 1. Selanjutnya untuk baris 101 sampai 122 ini adalah perbedaan utama Gauss-Jordan
dibandingkan Gauss biasa. Setiap baris pivot dinormalisasi, dibuat elemen diagonal sama dengan 1, dan eliminasi dilakukan ke semua baris lain, baik di atas maupun di bawah pivot, bukan hanya di bawah. Karena proses ini diterapkan ke semua baris atas dan bawah untuk setiap kolom, hasil akhirnya bukan sekedar segitiga atas, tapi matriks identitas penuh di bagian kiri kolom A. Itu sebabnya disebut Reduced Row Echelon Form atau RREF. Untuk baris ke untuk baris ke 124 sampai 136. Sampai 136 ini karena bagian matriks AuGJ sudah menjadi matriks identitas, solusi langsung terbaca dari kolom terakhir tanpa perlu langkah substitusi balik apapun. Untuk Gauss-Jordan sama dengan AuGJ dalam kurung titik 2, n mengambil seluruh baris pada kolom terakhir. Untuk titik 2 artinya semua baris, n artinya semua baris. Untuk n artinya kolom paling terakhir sebagai vektor solusi. Sisanya seperti metode 1 mencetak hasil memverifikasi A dikali X Gauss-Jordan. Untuk baris ke 138 sampai 149. Bagian ini membuat tabel perbandingan sederhana di Common Windows. %-25s artinya teks atau bisa dibilang string rata kiri dengan lebar kolom minimal 25 karakter. %-15.6f artinya angka desimal rata kiri dengan lebar 15 karakter dan 6 digit di belakang koma. RepMat 1,55 membuat garis pembatas berupa 55 karakter berurutan sebagai garis horizontal tabel. Ketiga baris berikut mencetak nilai X, Y, dan Z dari kedua metode bersebelahan sehingga mudah dibandingkan apakah keduanya menghasilkan jawaban yang sama. Untuk baris 151 sampai 191 ini adalah penjelasan naratif perbedaan metode dan algoritma. Bagian ini seluruh baris perintah fprint berisi teks penjelasan statis. Tidak ada perhitungan baru di sini, murni mencetak narasi ke layar. Satu, perbedaan konsep Gauss dan Gauss-Jordan baris 151 sampai 164. Gauss menghasilkan matriks segitiga atas memerlukan back substitution lebih sedikit operasi atau bisa dibilang lebih efisien.
Gauss-Jordan menghasilkan matriks identitas solusi langsung terbaca tanpa back substitution, tapi memerlukan lebih banyak operasi. 2. Algoritma eliminasi Gauss, langkah demi langkah. Ini adalah baris 169 sampai 180. Mulai dari membentuk augmented matrix forward elimination sampai rumus back substitution. 3. Algoritma eliminasi Gauss-Jordan, langkah demi langkah, baris 182 sampai 191, yaitu adalah membentuk augmented matrix, normalisasi pivot, eliminasi ke semua baris sampai membaca solusi langsung dari kolom akhir. Ini berfungsi dari semua ini berfungsi sebagai jawaban tertulis atau ringkasan teori otomatis tercetak setiap kali program dijalankan, sehingga laporan ujian sudah lengkap dengan penjelasan algoritma tanpa perlu menulis manual. Untuk baris ke 193 sampai 211 ini adalah fungsi lokal atau bisa dibilang local function yang didefinisikan di akhir file dalam MATLAB. Fungsi ini seperti hanya bisa dipakai dalam file script yang sama dan dipanggil berulang kali dari bagian-bagian sebelumnya untuk mencetak matriks argumen secara rapi. Fungsi ini adalah untuk membentuk setiap langkah eliminasi atau baik di metode Gauss maupun Gauss-Jordan tercetak sebagai matriks yang sudah dibaca lengkap dengan garis pemisah antara bagian koefisien dan bagian konstanta. Ringkasan dari keseluruhan program ini yaitu adalah bersih workspace atau bentuk matriks A dan vektor B dari NIM. Yang kedua adalah metode Gauss, bentuk augmented matrix, format elimination, dan back substitution didapat dari X, Y, dan Z verifikasi. Untuk yang ketiga adalah metode Gauss-Jordan, bentuk augmented matrix baru, normalisasi ditambah eliminasi dua arah setiap kolom, dan solusi dan terbaca dan verifikasi. Untuk keempat, bandingkan hasil kedua metode dalam tabel, dan kelima, cetak penjelasan teori perbedaan dan algoritma kedua metode. Yang keenam adalah fungsi cetak matriks di akhir, membentuk penampilan matriks argumen secara rapi dan di setiap langkah. Nah, untuk hasilnya kita run. Nah, untuk hasilnya sudah bisa kita lihat. Dari hasil Gauss-nya X untuk hasilnya itu metode eliminasi, langkah yang pertama adalah bentuk matriks argumen, langkah kedua forward elimination, langkah kedua ini forward elimination ini terbagi dari dua, yaitu eliminasi kolom dan eliminasi kolom 1 dan eliminasi kolom 2. Untuk langkah ketiga adalah back substitution X3, X2, X1, dan hasil Gauss-nya yaitu X sama dengan 0.380.256, Y sama dengan 0.59
4150, Z sama dengan 0.636193. Dan untuk hasilnya perbandingan kedua metode Gauss dan Jordan ini sudah didapatkan. Bisa dilihat dari yang biru ini. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.